Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Standar Operational Procedure atau bisa disingkat SOP. Di sini langsung saja ke materi. Prosedur operasi standar atau Standar Operational Procedure dalam bahasa ini bisa disebut Standard Operation Procedure yang dapat disingkat sebagai SOP. Adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi atau standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal yang dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah kebutuhan atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sebagai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan di sini ada SOP menurut Sailendra. Menurut Sailendra, standar operasi prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Di sini langsung saja fungsi standar operasional prosedur. Berikut ini fungsi atau standar operasional prosedur diantaranya yaitu 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Langsung saja, manfaat standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan langsung jawaban khusus dan dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, dan terakhir membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Dan langsung saja arti lambang flowchart dalam membuat SOP. Flowchart direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antar simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Simbol ini disebut juga connecting line. Terminator symbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Selanjutnya, connector symbol, yaitu simbol untuk keluar masuk untuk penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing symbol, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan jenis peralatannya. Oh iya, mohon maaf ya, saya tidak bisa melihatkan gambarnya karena saya merekamnya dari HP dan tidak bisa menampilkan bentuk-bentuk dari simbol tersebut. Selanjutnya, simbol manual input, simbol
untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan di dalam storage. Simbol predefined process, simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram prosedur. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk online storage, simbol yang dinyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis oleh kartu. Yang terakhir, simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas, output dicetak ke kertas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.